Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih dari Bu Viola terkait pencalonan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti. Kami dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan akan mendampingi KPU dalam pencalonan. Artinya bahwa setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU terutama dalam proses pencalonan mulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus kami akan mengadakan pengawasan ketat dan berada di KPU Provinsi Papua Selatan, khususnya kami Bawaslu Provinsi Papua Selatan, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota akan mendampingi semua KPU Kabupaten Kota di kantor KPU untuk mengawasi tahapan secara langsung. Artinya bahwa mulai dari jam 8 pagi pada saat pembukaan pendaftaran sesuai dengan PKPU 8, pendaftaran dibuka pagi sampai dengan jam 4. Kami akan berada di kantor KPU untuk mendampingi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sehingga semua data yang diunggah di akun di Silon itu akan dilihat langsung dan KPU selalu memberikan akses kepada kami untuk langsung mengawasi sehingga kami dapat memastikan bahwa data atau persyaratan calon yang dimasukkan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila terdapat kekurangan, kami akan memberitahukan itu kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota untuk segera menyampaikan kepada partai politik yang mengusung pasangan calon, baik itu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, juga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan mendaftar untuk segera memenuhi persyaratan yang kurang dalam waktu 3 hari. Kami berharap di tanggal terakhir yaitu tanggal 29 jam yang akan terjadi jam 23.59 itu semua pendaftaran sudah selesai dan itu yang kami paling awasi di tahapan itu. Pada saat itu kami stay di situ sampai dengan selesainya pendaftaran tidak lebih dari jam yang sudah ditentukan dalam KPU 8. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Viola, juga pendengar setia Radio Republik Indonesia Merauke. Terkait dengan pencalonan yang nanti kami antisipasi adalah pada saat pengumuman tanggal 22, penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September nanti, ya tentunya pasti ada sengketa pemilu terkait dengan sengketa antara peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Apabila ada pasangan calon yang tidak masuk dalam tahapan pencalonan atau tidak diikutkan, maka akan terjadi proses sengketa. Sengketa ini kami memberikan waktu dari Bawaslu untuk melaporkan dalam waktu 3 hari dan akan diproses di Bawaslu selama 12 hari. Jadi dari pengusung partai politik, pengusung pasangan calon partai politik akan mengajukan sengketa baik secara online maupun secara langsung kepada kantor Bawaslu, baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dengan membawa dokumen yang meliputi pemohon, kartu identitas pemohon, objek sengketa dan juga alat bukti. Daftar alat bukti apabila lengkap bahwa permohonan itu akan diregister. Apabila tidak lengkap, Bawaslu akan memberitahukan pemohon untuk melengkapi paling lambat 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari permohonan itu tidak dilengkapi, maka Bawaslu tidak akan meregister laporan tersebut. Kemudian kita akan selesaikan dalam perbawaslu. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat pencalonan. Penyelesaian sengketa peserta pemilu dan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam tahapan, yaitu menerima permohonan, mengkaji dan melalui verifikasi formal dan verifikasi
material. Kemudian kita melakukan mediasi antara dua pihak, yaitu pihak pemohon dan pihak termohon. Dalam hal ini adalah KPU, baik KPU provinsi, KPU kabupaten kota yang bersengketa, melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa dan membuat putusan dalam sengketa tersebut. Kemudian penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan di kantor Bawaslu. Jadi sengketa terjadi di kantor Bawaslu. Kemudian apabila dalam proses pencalonan ada laporan dari peserta pemilu yang merasa dirugikan, maka akan diproses juga di Bawaslu. Kami akan menerima laporan yang disampaikan oleh pelapor, kemudian kami akan membuat kajian awal dalam waktu 2 hari, kemudian dalam waktu kurang 3 tambah 2 hari kami akan membuat kajian dugaan pelanggaran, dan kita melihat apabila itu pelanggaran administratif maka akan diselesaikan oleh Bawaslu. Apabila itu pelanggaran pidana maka kami akan teruskan laporan tersebut ke Sentra Gakumdu, sentra penegak hukum yang ada dalam Bawaslu, baik itu di provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota. Kemudian apabila ada pelanggaran kode etik maka khusus untuk penyelenggara head talk di bawah KPU, kami akan memberikan laporannya kepada KPU provinsi, KPU kabupaten kota untuk menyelesaikan penyelenggara head talk di bawah pemilu, dalam hal ini PPD dan PPS dan juga KPPS. Apabila pelanggaran kode etik itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPU kabupaten dan KPU provinsi, maka kita akan melanjutkan laporan ke Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP. Kemudian apabila pelanggaran pemilu lainnya yang dilanggar oleh peserta pemilu seperti netralitas ASN, maka kami akan melanjutkannya kepada Komisi ASN untuk menindaklanjuti terkait netralitas ASN. Apabila TNI Polri maka kami akan melanjutkan kepada atasan mereka. Mungkin seperti begitu dari Bawaslu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Viola, juga pendengar setia Radio Republik Indonesia Merauke. Terkait dengan pencalonan yang nanti kami antisipasi adalah pada saat pengumuman tanggal 22, penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September nanti, ya tentunya pasti ada sengketa pemilu terkait dengan sengketa antara peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Apabila ada pasangan calon yang tidak masuk dalam tahapan pencalonan atau tidak diikutkan, maka akan terjadi proses sengketa. Sengketa ini kami memberikan waktu dari Bawaslu untuk melaporkan dalam waktu 3 hari dan akan diproses di Bawaslu selama 12 hari. Jadi dari pengusung partai politik, pengusung pasangan calon partai politik akan mengajukan sengketa baik secara online maupun secara langsung kepada kantor Bawaslu, baik itu Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, dengan membawa dokumen yang meliputi pemohon, kartu identitas pemohon, objek sengketa dan juga alat bukti. Daftar alat bukti apabila lengkap bahwa permohonan itu akan diregister. Apabila tidak lengkap, Bawaslu akan memberitahukan pemohon untuk melengkapi paling lambat 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari permohonan itu tidak dilengkapi, maka Bawaslu tidak akan meregister laporan tersebut. Kemudian kita akan selesaikan dalam perbawaslu. Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat pencalonan. Penyelesaian sengketa peserta pemilu dan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam tahapan, yaitu menerima permohonan, mengkaji dan melalui verifikasi formal dan verifikasi material. Kemudian kita melakukan mediasi antara dua pihak, yaitu pihak pemohon dan pihak termohon. Dalam hal ini adalah KPU, baik KPU provinsi, KPU kabupaten kota yang bersengketa, melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa dan
membuat putusan dalam sengketa tersebut. Kemudian penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan di kantor Bawaslu. Jadi sengketa terjadi di kantor Bawaslu. Kemudian apabila dalam proses pencalonan ada laporan dari peserta pemilu yang merasa dirugikan, maka akan diproses juga di Bawaslu. Kami akan menerima laporan yang disampaikan oleh pelapor, kemudian kami akan membuat kajian awal dalam waktu 2 hari, kemudian dalam waktu kurang 3 tambah 2 hari kami akan membuat kajian dugaan pelanggaran, dan kita melihat apabila itu pelanggaran administratif maka akan diselesaikan oleh Bawaslu. Apabila itu pelanggaran pidana maka kami akan teruskan laporan tersebut ke Sentra Gakumdu, sentra penegak hukum yang ada dalam Bawaslu, baik itu di provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian apabila ada pelanggaran kode etik maka khusus untuk penyelenggara ad hoc di bawah KPU, kami akan memberikan laporannya kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota untuk menyelesaikan penyelenggara ad hoc di bawah pemilu, dalam hal ini PPD dan PPS dan juga KPPS. Apabila pelanggaran kode etik itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPU Kabupaten dan KPU Provinsi, maka kita akan melanjutkan laporan ke Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP. Kemudian apabila pelanggaran pemilu lainnya yang dilanggar oleh peserta pemilu seperti netralitas ASN, maka kami akan melanjutkannya kepada Komisi ASN untuk menindaklanjuti terkait netralitas ASN. Apabila TNI Polri maka kami akan melanjutkan kepada atasan mereka. Mungkin seperti itu dari Bawaslu. Terima kasih. Ya, khusus terima kasih Mbak Viola, juga pendengar setia Radio Republik Indonesia Merauke, MAPI dan juga Asmat. Khusus untuk kami di Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang menjadi tantangan besar bahwa kami karena DOB maka ketersediaan sumber daya manusia terkait dengan penyelenggaraan pemilu di daerah otonomi baru itu menjadi tantangan khusus bagi kami, bahwa selama ini kami berjalan di khusus kami Bawaslu Provinsi Papua Selatan itu sampai dengan tahapan pilkada ini kami belum ada staf sama sekali. Jadi kami masih menggunakan staf dari Kabupaten Merauke sebanyak 10 staf yang membantu kami untuk melaksanakan tahapan pilkada dan pemilu dan pilkada. Kami berharap untuk tahapan ini segera ada dukungan di sekretariatan sehingga kami dapat melaksanakan tahapan pilkada ini dengan baik. Khusus Bawaslu untuk tahapan pemilu di daerah otonomi baru, untuk di dalam lembaga kami sendiri. Untuk di luar lembaga, bahwa tahapan pemilu gubernur yang pertama ini jelas akan memiliki tantangan tersendiri, bahwa semua pasangan yang akan mencalonkan diri ingin menjadi yang pertama atau nomor 1 untuk Gubernur Provinsi Papua Selatan, juga untuk DOB yang lain pasti hal yang sama, bahwa ingin bahwa kami yang pertama harus menjadi yang pertama, sehingga dalam pengawasan ini kami lebih kepada semua penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan atau tingkat distrik, juga tingkat kampung. Sampai hari ini kami masih sampai di tingkat kampung karena pengawas TPS akan dibentuk 23 hari sebelum pemilu, sehingga penyelenggara yang sudah ada ini kami berharap untuk tetap maksimal untuk melaksanakan tahapan. Untuk di tingkat provinsi, karena kami adalah daerah otonomi baru terkait dengan Undang-Undang Otonomi Khusus terhadap pemilihan gubernur di daerah Provinsi Papua dan juga daerah otonomi khusus daerah DOB, maka tentunya kami berharap bahwa dari KPU Provinsi akan melihat lagi rekomendasi dari MRP Provinsi Papua terkait dengan pencalonan gubernur di daerah khusus atau daerah otonomi baru, terkait dengan definisi orang asli Papua yang sudah disebutkan tadi, bahwa orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun atau ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli yang
di Provinsi Papua dan juga orang-orang dan orang yang diterima atau diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Jadi tentunya KPU akan berpatokan kepada rekomendasi atau yang diberikan oleh MRP, dan kami dari Bawaslu awasi sesuai dengan aturan undang-undang, terutama pada Perbawaslu PKPUD 8 tahun 2024 yang mengatur tentang pencalonan juga khusus bagi daerah khusus, pencalonan untuk daerah khusus di otonomi baru. Seperti itu. Ya, terima kasih kepada pembawa acara maupun pendengar setia Radio Republik Indonesia Merauke yang bergabung di hari ini. Dalam proses pencalonan kami berharap bahwa partai politik mencalonkan calon yang benar-benar memenuhi syarat, sehingga dalam pencalonan itu pada tanggal yang sudah ditentukan dalam PKPU bahwa pencalonan itu dilaksanakan sesuai dengan aturan undang-undang, tidak keluar dari aturan undang-undang, sehingga pencalonan boleh berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami akan terus bersama dengan KPU mulai dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. Batas waktu diperhatikan sampai jam 11.59. Lebih dari itu KPU tidak akan melayani karena sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Kami berharap dari seluruh partai politik maupun partisipasi masyarakat untuk juga melihat hal ini dalam hal pencalonan, baik pencalonan gubernur dan wakil gubernur, juga bupati dan wakil bupati yang akan terjadi di 4 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan akan berjalan aman dan lancar sesuai dengan aturan undang-undang. Mungkin dari kami sekian, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.